Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ervina Cahayani dari SMK Negeri 2 Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang best practice pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning atau PJBL untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran informatika kelas 10 dengan materi mendesain objek dengan CorelDRAW. Berikut akan saya tampilkan langkah-langkah dalam ruangan kelas melalui praktik yang telah saya lakukan. Baiklah, terkait dengan situasi atau latar belakang pada best practice kali ini adalah ketika minat peserta didik rendah. Hal tersebut terlihat dari sikap peserta didik yang pertama, kurang aktif dalam pembelajaran, kemudian kurang konsentrasi ketika guru menyampaikan materi, dan rendahnya kemampuan peserta didik dalam bekerja kelompok serta presentasi. Keadaan ini semakin kompleks dengan kurangnya implementasi model pembelajaran inovatif, kurangnya pemanfaatan media, serta kurangnya perhatian kepada siswa oleh guru. Pembelajaran masih berpusat di guru dan siswa hanya mendengarkan saja. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Yaitu sebagai pengalaman berharga yang sudah dilakukan oleh penulis dengan harapan bisa menjadi inspirasi kesalahan yang terjadi selama proses pembelajaran dan juga mencari solusi dari permasalahan tersebut. Yang kedua yaitu sebagai pembelajar, artinya guru juga bisa belajar dari aktivitas pembelajaran siswa. Adapun tantangan yang dialami penulis yaitu dari segi siswa. 1. Belum terbiasa dengan model pembelajaran PJBL. 2. Masih bingung dengan langkah pembelajaran PJBL. 3. Belum bisa memanfaatkan teknologi dengan tepat dalam pembelajaran. Dan kurangnya pembiasaan membaca sehingga siswa untuk memahami prosedur atau langkah kegiatan pembelajaran yang tercantum dalam LKPD. Dari segi guru, yang pertama, guru belum terampil dalam mengintegrasikan TPEK dalam pembelajaran. 2. Belum terbiasa menerapkan model pembelajaran PJBL.
Dan yang ketiga, pemilihan media yang menarik dan sesuai dengan materi pembelajaran. Dari tantangan yang ada, guru dituntut untuk bisa melalui dan menyelesaikan masalah yang ada dengan menggunakan media serta pemilihan model pembelajaran yang inovatif dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa dan kesesuaian materi. Adapun pada saat aksi, langkah yang dilakukan untuk mengatasi tantangan yaitu 1. Pemilihan model pembelajaran yang inovatif. Jadi, model pembelajaran yang dipilih adalah model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL karena sesuai dengan kondisi yang ada untuk meningkatkan minat belajar siswa, melatih kemampuan berpikir dan kreatif siswa, serta adat pembelajaran pusat pada siswa atau student center. Kemudian yang kedua yaitu pemilihan media. Media yang digunakan oleh guru adalah berbasis digital, misalnya video dan lab virtual, sehingga memudahkan siswa memahami dan melatih interaksi dengan siswa. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran berkelompok. Tujuan pembelajaran berkelompok adalah melatih kolaborasi dan komunikasi antar siswa serta untuk membangun relasi antar siswa. Adapun hasil yang terlihat yaitu 1. Peserta didik sebagian besar mulai antusias dalam proses pembelajaran. Hal ini bisa terlihat saat penyelesaian proyek. Monitor ya. Yang kedua, nunjuk kayak nunjuk. kemampuan kolaborasi dan cara berkomunikasi siswa dalam kelompok sudah terlihat aktif. Kemudian yang ketiga yaitu relasi antar guru mulai terjalin dengan baik. Yang keempat, kemampuan menyampaikan gagasan atau ide mulai baik. Stempel yang kami buat yang berbentuk bulat. Masih banyak siswa yang bingung dengan kegiatan pembelajaran, tapi pada PJBL yang kedua, siswa sudah mulai memahami apa yang harus dilakukan. Bahkan setelah membentuk kelompok dan mendapatkan siswa bersama kelompok langsung berdiskusi, merencanakan dan berusaha menyelesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Berikut akan saya tampilkan video pembelajaran yang telah saya lakukan dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salam dijawab ya. Oke, bagaimana kabarnya anak? Semua sehat ya? Alhamdulillah. Dan kita pada pagi hari ini alangkah baiknya kita awali dengan doa ya. Silakan kedua kelas memimpin doa. Terima kasih kepada Pandu yang sudah memimpin doa untuk teman-temannya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita terhadap negara Republik Indonesia. Kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang akan dipimpin oleh Najila. Silakan maju ke depan untuk memimpin teman-temannya bernyanyi. Najila Apriani, Siti Nur Khadijah, Pandu Eka Wardana, Kamaliadi, coba berdiri nak.
mengecek perapian kalian. Bajunya masih dimasukkan ya? Sudah dimasukkan semua? Ya, sudah cantik-cantik, sudah rapi. Oke, jadi begitu berangkat sekolah kalian sudah rapi dari rumah nak? Ada yang masih ingat? Ada. Iya, coba Naila. Sistem komputer. Sistem komputer. Iya benar ya. Riaman masih ingat? Ya, sistem komputer. Tools yang ada pada aplikasi CorelDRAW dan fungsinya dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuat penjadwalan proyek perencanaan desain objek sederhana dengan menggunakan tools atau fasilitas dalam CorelDRAW. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu membuat desain sampel dengan tools pada aplikasi Corel. Jadi model pembelajaran yang akan kita gunakan namanya project based learning. Jadi nanti kalian akan menghasilkan sebuah proyek berupa desain dari sebuah gambar. Itu aplikasi CorelDRAW. Apa itu CorelDRAW? Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Kawin software yang sangat populer, software yang serbaguna dan dimanfaatkan oleh para desainer dari berbagai aliran. Desain logo, desain ikon dan karakter, desain poster, koran, kartu nama, cover buku dan sebagainya. Ya, Ibu akan membagikan soal aktivitasnya. Jadi kalian jangan lupa untuk menulis nama, biar tidak keliru. Ada di sana kolom untuk menulis nama. Ya, silakan dikerjakan. Ada yang belum mengumpulkan? Sudah semua? Ya. Bisa jawab nak? Bisa ya? Ibu akan menayangkan sebuah video ya? Tentang menu-menu dan tools yang ada di aplikasi CorelDRAW. Nah, itu adalah tadi tayangan mengenai menu-menu yang ada di Corel ya. Menu sama tool sama atau beda nak? Beda. Ya, tadi menu. Sekarang kita akan tampilkan tayangan dari tool-toolnya ya dan fungsinya. Kita mulai dari tools yang pertama. Di atas ini itu ada pintu. Kalau menggeser, memindahkan, memilih objek. Kalau kita klik sekali lagi, akan ada fungsi yang berikutnya. Untuk membuat objek, setiap objek ukuran dan foto. Ya, objek ini terdapat pada dalam objek, muat objek. Fungsi sektor itu hanya bisa untuk itu fungsi sektor untuk memodifikasi sebuah objek. Tadi kalian sudah menyimak tentang tool ya, tools yang bisa digunakan di Corel. Ada yang tahu fungsi dari rectangle toolnya apa? Ingat nggak? Boleh angkat tangan. Silakan. Untuk membuat persegi atau segitiga. Oke, benar ya. Pandu benar ya? Jawaban dari Yaman. Benar. Oke, Yaman. Ibu kasih hadiah. Ya. 3 pertanyaan dari Ibu. Dari kalian ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, Ibu akan memutarkan satu video terakhir, yaitu mengenai
Iya. Tadi Ibu sudah jelaskan ya, kalian sudah menjawab juga. Corepro itu adalah sebuah program yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi gambar atau teks. Juga sudah. Nah, sekarang pembagian kelompok. Ibu bagi menjadi 3 kelompok, jadi masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Yang Ibu persilakan untuk duduk bersama teman kelompoknya. Ibu akan membagikan lembar kerja. Nah, LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi kalian akan berdiskusi. Kemudian yang akan kalian kerjakan, tugas pertamanya adalah menguraikan nama dan fungsi. Ibu bebaskan, kalian boleh mengerjakan atau mendesain sampel tersebut sesuai dengan hasil diskusinya. Oke, sudah jadi semua Nana ya? Nah, selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Siapa yang mau maju pertama? Kelompok berapa? 1, 2, atau 3? 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Paper menggambar sekat yang terdiri dari garis yang sama. Spiral menggambar spiral. Asik sepis memilih macam-macam bentuk. Saya akan menjelaskan stempel yang kami buat yang berbentuk bulat. Di sana ada toko bangunannya. Kami menggunakan teks font impact dan teks pendunasnya kami menggunakan cover black dan daya makmurnya kami menggunakan Arial.
baru, berarti kontrol N, new, baru. Oke, sebelum kita ke bagian penutup, kita akan menjawab kuis. Nomor 1 menunjukkan sebuah tool yang disebut apa? Nah, ini apa kira-kira? Jadi jalan kemana? Iya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, semoga pembelajaran hari ini membawa berkah nak ya untuk kehidupan kita selanjutnya. Kita tutup nak ya. Silakan ketua kelas untuk menutup pertemuan hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu karena apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah. Berdoa dalam hati juga. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan melihat dampak ini, dapat dikatakan bahwa penerapan model Project Based Learning atau PJBL efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa serta keaktifan siswa dalam pembelajaran. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.